Jelly plus multivitamin. Ayo ke Labuan Bajo, Koko Bima Rosso. Indonesia Open 2025 still here on iNews Premium Sports. Angkut dagangan seabrek, siap. Angkut panen setrek, ndak siap. Nyeri otot, gosok balsam otot geligat. Otot siap, hasilnya mantap. Seminggu banyak kerjaan, bikin pegel badan-badan. Waktunya GPU. Gosok, pijat, urut. Bang happy kan? Yahoo! Hidup sehat harus seimbang. Gaya hidup tak seimbang seperti stres, kopi, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bantu menetralkannya. Dengan pH tinggi, teknologi Jepang menghasilkan mikromolekul yang cepat diserap tubuh. Yuk minum Pristin 8,6 Plus setiap hari. Seimbangkan hidup Dengan Pristin 8,6 Plus. Pemenang umroh kapal api Wawan dari Jakarta. Kamu bisa menang umroh seperti Wawan. Caranya, kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Yuk ikutan, insya Allah bisa umroh. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat di iNews. Saya yakin tolak angin produk yang baik. Telah lulus uji toksisitas, uji khasiat, dan quality control yang ketat. Apalagi, keluarga pendiri Sido Muncul juga minum tolak angin. Untuk anak-anak, pastikan yang aman. Jadi, kami semua minum tolak angin. Enak ya? Iya. Badan sehat, imun kuat. Anak pintar. Minum tolak angin anak. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. I'm never satisfied. I'm extra joss. Ultimate. I am you. Tidak dianjurkan untuk yang tak punya mimpi. Sajiku dengan bawang putih spesial. Bumbunya meresap ke dalam tanpa marinasi. Berasa bawangnya. Sajiku tepung bumbu. Lezat meresap sampai dalam. Ajinomoto. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat tengah mengisi acara di Subang, Jawa Barat. Ia kesal dengan sekelompok supporter bola yang meneriakan yel-yel tolak klubnya dijual yang dianggap tak punya etika. Berhenti kamu! Duduk! Ini bukan forum Persikat, ini forum saya. Siapa kamu? Tolong lihat spanduknya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat hadir di acara Nganjang Karakyat di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu 28 Mei 2025. Deddy bahkan bangkit dari duduknya dan melanjutkan kemarahannya. Dia naik pitam ketika sekelompok orang membentangkan spanduk yang menolak dijualnya klub sepak bola Persika Subang, disertai teriakan yel-yel yang mengganggu jalannya acara. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan dan bukan urusan saya. Kamu ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persipas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya dengan saya sini. Deddy Mulyadi marah karena saat insiden terjadi, ia tengah berdiskusi dengan ibu 4 anak yang ditinggal suaminya menikah lagi. Usai kejadian, Deddy pun memberikan penjelasan di akun Instagram pribadinya.
Ia menyebut kemarahannya bukan soal penolakan kritik, melainkan soal sikap dan etika dalam menyampaikan aspirasi. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Di saat air mata jatuh, karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tetapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat, dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. Dedi pun menyebut tindakan para pembawa spanduk tidak beradab, tidak empatik, dan lebih mementingkan ego daripada kemanusiaan. Persikas merupakan tim sepak bola asal Subang yang berkompetisi di Liga 2. Dedi menyebut saat ini masyarakat Subang lebih membutuhkan jalan dan sekolah yang baik dibanding Persikas. Mengelola sepak bola butuh biaya besar dan Dedi pun menilai uang Pemda Subang tidak akan cukup. Pemirsa, Indonesia Corruption Watch dan LBH Bandung menilai kasus mantan pegawai Basnas Jawa Barat yang dituduh membocorkan dokumen rahasia merupakan kriminalisasi. Triyanto membongkar dugaan korupsi 13,3 miliar rupiah di tubuh Basnas, namun malah dijadikan tersangka. Polisi menetapkan mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat, Triyanto, sebagai tersangka dugaan membocorkan dokumen rahasia. Kasus bermula saat Yanto melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD Pemprov Jawa Barat senilai 3,5 miliar rupiah. Namun polisi malah menjerat Yanto dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus ini mendapat sorotan diantaranya dari LBH Bandung dan Indonesia Corruption Watch. Mereka menyebut kasus Yanto merupakan bentuk kriminalisasi bagi seorang whistleblower atau pelapor tindakan kejahatan, sehingga penyidikan kasus Yanto harus dihentikan. Menteri Agama Nazaruddin Umar enggan berkomentar ketika dimintai ketanggapan terkait dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Pak Menteri, izin terkait dengan dugaan korupsi Basnas, Pak Menteri. Apa tanggapannya? Apa? Basnas Jawa Barat, Pak Menteri. Oh, belum ikuti perkembangan. Sementara itu, Triyanto belum ditahan karena hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan melengkapi berkas perkara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Basnas Jawa Barat buka suara terkait ex-pegawainya yang dijadikan tersangka usai mengungkap kasus dugaan korupsi. Basnas Jawa Barat menyebut pemecatan tersangka dilakukan sebelum tersangka mengungkap dugaan korupsi di Basnas. Sama sekali tidak benar. Kenapa? Buktinya, faktanya, Saudara Triyanto diberhentikan tanggal 20 Januari 2023, ya. Dan bukan karena dia melaporkan, karena sebelum diberhentikan tidak ada urusan lapor-melapor. Dia tidak melakukan pelaporan apapun. Nah, sementara dia baru melapor ke berbagai pihak itu bulan Maret 2023. Nah, jadi logikanya kan nggak masuk. Jadi logikanya kalau misalkan dia dipecat karena melaporkan lah, dia dipecat dulu, baru dia melapor kemana-mana. Mungkin karena nggak terima diberhentikan, nggak terima di PHK, dia mulailah mengorek-ngorek, gitu ya. Itu satu. Jadi itu fakta yang sebenarnya begitu. Buktinya ada jelas. Pemirsa, ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy Suryo juga akan melapor ke Komnas HAM. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, Roy Suryo juga mengaku telah melapor ke Komnas HAM karena telah terjadi perlakuan yang melanggar hak asasinya. Sehingga apa?
TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik ya, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri untuk membuka kembali penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Ini sesuai dengan Perkap ya, sesuai dengan peraturan Kapolri. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak. Bahkan disaksikan secara terbuka ya oleh wartawan, oleh semua pihak sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Kemudian apa? Kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi ya dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun ya, dan itu clear sekali, jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon dan itu sudah diarahkan siapa penelitinya, siapa respondennya. Roy Suryo pun mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas untuk membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Ya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Roy Suryo yang akan melaporkan penyidik karena dianggap tidak transparan dalam menangani aduan soal dugaan ijazah palsu. Menurut Jokowi, hal itu mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi publik. Ya, UGM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Ya. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Kunjungan dilakukan guna meninjau langsung perkembangan IKN. Selamat datang Pak di Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan Istana Wakil Presiden yang progres strukturnya sudah mencapai 43% di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan proyek tahap pertama ini termasuk kantor dan kediaman Presiden, kantor Sekretariat Wakil Presiden, hingga asrama Paspampres yang ditargetkan rampung pada Desember 2025. Selain kompleks istana, Wakil Presiden juga meninjau pembangunan Masjid Istana Negara yang menjadi salah satu prioritas penyelesaian tahap pertama. Proyek ini ditargetkan selesai pada Oktober atau November 2025. Di sekitar masjid turut dibangun basilika dan gereja sebagai bagian dari fasilitas ibadah yang inklusif. Yang dapat dilihat oleh beliau diantaranya Istana Wapres. Istana Wapres sekarang sudah 43%. Jadi secara struktur sudah rampung. Tinggal arsitekturalnya dan kaca anti peluru itu yang besar persentasenya. Selesai akan di bulan Desember. Dalam peninjauan tersebut, Wapres Gibran juga berpesan agar pembangunan IKN tidak ada yang terlambat dan tetap menjaga kualitas. Dari Ibu Kota Nusantara, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan saya Rosalin Ciu. Selamat siang Rosalin, apa kabar? Halo, selamat siang Syafa, kabar baik. Ya Rosalin, ada informasi apa di segmen selanjutnya? Iya baik, Syafa dan juga pemirsa, kita masih punya informasi lainnya, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menemani Presiden Prancis Emmanuel Macron berkeliling situs bersejarah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana pemirsa, iNews yang akan segera kembali untuk Anda. Masak apa, Ma? Ma, sayurannya jangan ya. Nih, coba kamu bantuin Mama dulu ya. Oke. Wah, gini ya, Ma. Pinter. Ini kamu yang masak loh. Yuk, cobain segigit aja. Enak banget, Ma. Makin satset dengan menu Basako.
Inilah Ayu Sport dan salam olahraga.